Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, jumpa lagi bersama saya Stefani di acara Cozy Chat with Us dengan tema cerita dan kisahku. Saya mau mengingatkan kepada orang percaya untuk tetap mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sampai kebenaran diberitakan ke seluruh muka bumi. Saya juga mau mengingatkan dan mengajak orang percaya, apabila orang percaya ada yang mempunyai usaha di luar sana, boleh mengirimkan foto produk dan videonya ke nomor admin kami di bawah ini. Tenang aja, ini gratis kok. Nah, pada siang kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau bernama Ibu Melanie Prasetyo. Ibu Melanie ini dulu hampir pernah menjadi permaisuri Lucifer. Dan puji Tuhan sekarang sudah dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Menarik ya? Inilah cerita dan kisahku. Shalom Kak Mel. Shalom. Apa kabar Kak? Puji Tuhan sehat, apa Iya, kabar? Puji Tuhan luar biasa. Haleluya. Kak, mau tanya, emang benar yang diberitain itu? Kalau Kak Mel dulu hampir pernah menjadi permaisurinya Lucifer. Ya pernah, itu peristiwa terjadi pada tahun 2002 ya. Dan waktu saya masih tinggal di kota Bandung. Berarti Kak Mel orang Bandung aslinya? Saya itu besar di Bandung, tapi lahir di Jakarta. Oh oke. Terus Kak gimana? Nah, waktu itu sebetulnya nih awalnya karena ketidakmengertian saya dan keluarga ya, khususnya waktu itu kan memang saya ini lahir dari keluarga Kristen, tetapi kami tidak dekat sama Tuhan. Kami tidak memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Jadi ke gereja ya begitu saja, hanya karena rutinitas. Gitu. Dan motivasi saya ke gereja juga sebetulnya bukan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Gitu. Awalnya gitu ya Kak ya. Ya. Terus Kak? Nah kan jadi nggak deket sama Tuhan, nggak tahu firman Tuhan juga gitu ya. Makanya gampang tertipu ya. Gampang tertipu dengan godaan-godaan yang seperti itu. Nah, pada tahun 2002 nih gitu ya. Sebetulnya nih sebelumnya itu memang kami sekeluarga memang sering datang ke orang-orang pinter gitu. Ke dukun, ke orang-orang yang bisa membaca hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi bayangin Kristen tapi datang ke sana gitu ya Kak. Nah, itu jadi karena jaraknya tuh jauh dari Bandung, lokasi orang-orang itu ya yang kami datangi. Dengar kabar ada orang pinter yang pindah ke sebelah rumah. Gitu. Nah, jadi kan nggak usah pergi jauh-jauh ya, tinggal sebelah rumah doang nih. Tinggal ke sebelah rumah aja. Ngobrol-ngobrol dan kami melihat bapak ini baik, jadi nggak ada masalah gitu. Sampai suatu hari si bapak ini berkata sama papa saya gitu, bahwa dia itu kalau ngelihat saya gitu dia melihat seperti ada cahaya di belakang saya, lalu badan saya juga seperti memancarkan cahaya gitu. Nah, menurut pendapat si bapak itu, saya ini mendapat berkah dari nenek moyang yang seharusnya jatuh ke papa saya, tetapi malah saya yang terima. Itu karena, sorry Kak, itu jatuh ke papa memang tahu dan nggak terima, tolak, atau memang nggak ngerti sama sekali akan hal itu? Papa nggak ngerti. Papa itu cuma ya datang-datang aja gitu. Dan mungkin perlu saya kasih tahu ya bahwa motivasi orang tua saya, khususnya papa saya datang ke orang pintar itu bukan untuk sesuatu yang jahat sebetulnya, bukan untuk santet orang, bukan untuk minta kekayaan, tetapi untuk keluarga itu sehat, harmonis. Tapi kan tetap aja kita buka celah berarti untuk si jahat masuk dalam kehidupan kita. Terus gimana Kak? Setelah dia lihat, dia bilang ada cahaya waktu lihat Kamela. Tapi Kamela ini nggak rasa tuh. Maksudnya nggak merasa bahwa Kamela ini tuh spesial gitu, nggak ngerasa, biasa aja gitu. Tapi ketika dengar dari dia, baru saya ngerasa oh ya gitu, baru ngerasa spesial. Terus Kak? Gitu. Nah, lalu saya diminta sama dia untuk
gini, karena dia melihat itu, artinya dia seperti merasa bahwa dia yang harus menuntun saya, gitu. Nah, dia jadi membimbing saya. Jadi saya diminta untuk melakukan ritual ini yang dipimpin sama dia sendiri. Sebenarnya ritualnya juga nggak yang aneh-aneh banget, dan juga nggak terlalu ribet lah ya gitu. Saya cuma disuruh mandi kembang, lalu saya diolesin sama telur gitu ya, bukan diolesin, maksudnya diolesin supaya apa yang nggak baik dalam diri saya masuk ke telurnya gitu. Itulah pengertiannya. Lalu telurnya dipecahin gitu di depan saya, jadi udah dibuang lah ceritanya Kak yang jelek-jeleknya sehingga bisa masuk yang baru gitu. Nah, udah, lalu setelah itu tidak boleh tidur. Nah, itu dilakukan pagi jam 12 malam itu. Lalu sampai matahari terbit saya tidak boleh tidur dan tidak boleh bicara. Didampingi nggak Kak? Maksudnya Kak Melani kan berarti kan hanya waktu ritualnya aja itu. Tapi Oke. begitu udah pas mandi kembang itu udah nggak masuk ke kamar sendiri, itu udah harus saya sendiri itu. Dia nggak udah takut pulang. Kak? Enggak sih, cuma yang saya rasain cuma saya ngantuk. Karena udah malam. Iya, saya nggak boleh tidur sama sekali sampai matahari terbit. Kalau enggak ya gagal gitu. Itulah dikasih tahu seperti itu. Nah, anehnya nih ya, pada saat matahari terbit, saya langsung melihat ada sosok gitu di depan saya. Saya kaget gitu. Nah, sosok itu memperkenalkan diri sebagai Eyang Kakung gitu. Papanya papa saya. Kakek berarti Kak ya. Dia memberikan nasihat, lalu ya memberikan nasihat, terus pokoknya hal-hal yang positif yang saya dengar dari dia. Nah, setelah itu saya keluar, kasih tahu sama papa saya, mama saya, lalu dikasih tahu ke orang pinternya itu apa yang terjadi. Oke, berarti jadi nih. Kayak jadi. Nah, baru setelah itu saya tidur. Nah, tapi anehnya nih ya, kemampuan itu datangnya itu cepat sekali ke saya. Gitu. Hanya dengan ritual yang sederhana sekali itu, tiba-tiba saya bisa dapat kemampuan lagi yang lain. Gitu. Jadi seperti halnya tidur malam, saya mimpi didatengin seseorang, lalu saya dikasih mantra dan saya dikasih ilmu sama dia. Itu rasanya apa Kak? Maksudnya sampai ke dunia nyata nggak? Atau misalnya berasa ada yang pegang kah? Atau ada yang... Iya, ketika bangun memang badan saya agak berat sih. Sebetulnya dari awal pun setelah saya selesai, kan tidur kan setelah udah matahari terbit, ngelihat sosok itu, lalu tidur, bangun memang beda rasanya badan saya. Memang lebih berat dan saya rasa emang udah jadi nggak seger sih. Sebetulnya itu. Dan malam berikutnya, ketemu lagi sama orang itu di mimpi yang ngasih ilmunya. Itu satu orang apa banyak orang Kak? Orangnya berbeda-beda. Iya. Jadi saya waktu itu bisa mindahin barang tanpa menyentuhnya gitu. Ibarat kalau saya mau ngambil gelas ini gitu, gelasnya yang datang ke saya. Real tuh Kak? Iya. Dan itu saya lakukan di depan orang tua saya. Ya. Jadi saya nggak pakai latihan Kak. Maksudnya kan biasa selama ini kan orang kan latihan harus ke Gunung Kawi dulu kah atau apa gitu kan, dia harus ngapain dulu. Tapi ini saya nggak perlu lakukan. Itu di usia berapa Kak? Masih 19 tahun. Jadi bayangkan masih muda sekali. Sebetulnya ya di hati saya itu jauh dengan pemikiran bahwa ini untuk kebaikan gitu. Sebetulnya lebih kayak untuk wah gila, gue keren nih gitu, kayak gitu. Bisa nih. Kayak kesombongan gitu. Sedangkan kan masuknya ini ini untuk bantu orang, untuk ya gitu. Nah, terus Kak. Nah, saya bingung kan ini gunanya apa ya? Kemampuan bener. ini ya. Jadi setiap ada kemampuan yang baru, saya pasti langsung lapor ke bapak itu. Nah, dikasih tahu sama dia bahwa ini hal-hal yang seperti ini tidak perlu dipublikasikan karena nanti jadi ria gitu. Ntar merasa sombong, ntar bisa diambil lagi nih kemampuan ini. Sayang kan? Gitu lah. Oke, gitu. Jadi itu apa aja Kak yang Kak Melani bisa kalau boleh tahu? Maksudnya selain mindahin gelas? Oke, saya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap gitu loh. Rohnya apa sama badannya Kak? Sebadan-badannya. Wow. Jadi saya
Misalnya dari rumah saya nih ke sini, saya langsung udah ada depan pintu rumah. Bebas ongkos bensin. Nggak perlu lewat tol. Nggak perlu lewat tol. Seperti itu. Nah, itu pun juga bingung ya, buat apa sih hal seperti itu. Nah, lalu saya bisa lagi kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Itu paling menakjubkan tuh, jangan-jangan Betul. Kak. Kemampuan. Untuk menyembuhkan orang sakit, jadi saya buka aja gini ya, apa yang terjadi sebetulnya. Jadi waktu itu saya pernah coba untuk sembuhin teman saya di kampus di Bandung ya. Nah, ketika saya sentuh tangan saya ke bagian tubuh dia yang sakit, itu dia merasakan bahwa itu hilang gitu, hilang gitu. Nah, sebetulnya yang saya lakukan itu, saya bukan menghilangkan penyakitnya. Bukan menyembuhkan maksudnya gitu Kak? Iya, bukan menyembuhkan, bukan menghilangkan penyakitnya gitu loh. Bukan mengambil penyakit dari tubuh dia, tapi yang saya lakukan adalah memindahkan. Ke tubuh dia juga? Iya, jadi dipindahin ke anggota tubuh yang lain. Jadi dia berasa sembuh di sini misalnya. Tapi padahal saya pindahin kemana gitu. Nah itu yang saya bisa tekankan di sini bahwa kuasa selain di luar kuasa Tuhan Yesus itu tidak akan bisa menyembuhkan. Itu hanya muter-muterin aja di badan kita. Jadi misalkan ada orang cerita, gue baru disembuhin lo kesana lo gitu. Habis dipijit, dikasih ini, kanker gue hilang gitu. Sebetulnya dipindahin aja kankernya ke bagian yang lain. Tetap ada di situ kok kankernya, tetap ada di badannya. Cuma dia berasa sembuh. Nah itulah yang saya bisa sampaikan bahwa iblis itu tuh penipu ya. Iblis itu penipu. Terus Kak gimana Kak setelah punya ilmu itu gitu? Lalu saya bisa ya ngobrol dengan orang-orang yang sudah meninggal, itu udah biasa lah ya. Nah, saya bermain-main, bayangkan dengan kemampuan seperti itu yang saya bisa dapat itu dalam waktu 1 bulan loh. Itu semua itu Kak? Iya, itu bulan Desember tahun 2001. Ya. Yang saya tahu orang-orang belajar setengah mati loh Kak, untuk dapetin macam-macam ilmu itu. Iya, bahkan bapak orang pintar yang di sebelah rumah saya itu dia juga kaget. Oh, cepet juga ya, saya biasanya harus membayar ini, bayar itu. Kok kamu bisa cepet sekali gitu? Ya saya makin ini lagi ya, wah berarti gila gue hebat dong gitu. Lebih hebat dari kamu Pak. Gitu. Nah tanpa saya sadari sebetulnya saya ini sedang membuka celah untuk si iblis masuk merusak hidup saya. Sorry Kak, selama Kak Melani belajar ilmu itu dan menguasai ilmu itu ada nggak? Maksudnya berarti kan selama ini yang datang ke Kak Melani misalnya yang memberikan petuah-petuah yang baik gitu kan Kak, pernah nggak yang negatif gitu yang datang ke Kak Melani? Negatif enggak sih, tetapi saya merasa saya sudah dikendalikan sama mereka. Gitu. Jadi mereka suka datang ke saya dan minta tolong untuk datang ke rumah keluarganya. Alamatnya ini. Sampaikan permintaan saya. Gini. Ya saya datang loh. Jadi saya suka datang random ke rumah orang. Bayangin. Oh pasti orangnya juga kaget. Ini siapa? Kenal juga enggak. Tapi ketika saya menceritakan apa yang saya alami, saya ketemu sama misalnya orang tuanya yang sudah meninggal atau siapa, dan saya sampaikan permintaannya dia, saya sampaikan perkataan dia yang memang keluarganya tahu itu. Oh iya itu benar gitu ya Kak. Mereka sampai kaget gitu. Wah gitu. Nah, tapi ya pertama-tama masih seneng lah ya. Oke lah gitu ya. Wah, euforia baru ya Kak ya, menguasai baru, ilmu gitu ya. Apalagi itu betul gitu kan. Tapi lama-lama semakin banyak permintaan itu yang datang ke saya. Jadi saya harus datang. Kalau enggak Kak, misalnya kalau Kak Melani tolak gitu, saya itu langsung merasa sakit sih badan saya gitu. Saya langsung pokoknya lama-lama saya jadi kayak yang sesak gitu, kayak pokoknya langsung jadi nggak seger badan saya. Itu makanya saya lihat saya ini udah dikendaliin nih, saya kayak udah. Tapi sadar Kak maksudnya waktu Kak Melani masih punya ilmu itu, sadar nggak bahwa kayaknya udah dikendaliin? Sadar, saya kayaknya udah jadi kacung nih gitu. Gitu loh, tapi udah nggak bisa menolak karena kayak udah takut aja aku bakal kenapa gitu. Udah ada perasaan gitu, karena setiap nolak, setiap nggak ngelakuin, mulai ngerasa ada yang nggak beres sama badan aku nih. Oke Kak. Gitu ya, itulah menakutkannya gitu. Ketika sudah
terjebak dalam dunia okultisme ya. Terus ketemu sama ininya gimana Kak? Nah, oke, jadi yang penting nih udah jelas. Jadi saya ini bukan seorang anak muda yang memang mempelajari ilmu kebatinan dari muda ya. Jadi hanya waktu itu saja tahun 2001. Itu pun nggak belajar Kak. Memang dia datang lewat mimpi, tahu-tahu Kak Melani bangun bisa aja pokoknya. Memang bukan nyari itu. Betul. Jadi ya kalau kata Bapak itu sih itu berkah ya. Gitu, berkahnya. Buat orang dunia pasti berkah Kak. Orang susah payah loh Kak untuk dapetin itu. Iya, betul. Saya pun juga, wah kenapa bisa sampai segininya gitu ya. Nah, pada tahun 2002 nih ya, ketika saya pulang kampus, saya masuk rumah langsung ke kamar. Nah, ketika buka kamar, memang itu suasananya sudah mencekam. Suasananya aneh, ngeri. Nah, itu pertama kali aku mengalami yang namanya suasana ngeri, gitu ya, di dalam aku bermain-main dengan dunia okultisme ini. Ngerinya tuh gimana Kak? Bisa dijelasin nggak Kak? Kayak bulu kuduk berdiri, takut gitu loh. Tapi nggak ada lihat sosok yang menyeramkan. Saya lihat justru karena ada seorang pria yang duduk di kasur saya, tempat tidur. Gitu. Nah dia menatap saya dan tampangnya itu tuh kayak gini, tatapannya tuh kayak tatapan najis. Dia kayak mau nelen saya gitu. Ya. Dan dia langsung bilang gini, aku mau kamu menjadi permaisuriku. Kalau kamu jadi permaisuriku, kita akan buat Bandung berdarah. Nah saya udah jelas itu takut ya. Itu presence-nya dia tuh betul-betul dark. Pokoknya serem banget. Dan saya langsung tolak dia. Saya langsung usir dia. Dia kan gemeteran, bulu kuduk berdiri. Saya tahu ini bukan jin. Saya tahu ini pasti bukan roh orang mati gitu. Saya tahu ini pasti sesuatu yang jahat gitu. Karena ininya feel-nya beda gitu ya. Feel-nya beda gitu. Lalu saya usir dia. Pergi kamu gitu. Dia pergi sih. Ya, pergi. Tapi kan saya usirnya nggak dalam nama Yesus ya. Makanya datang lagi. Gitu. Nah, udah jadi setelah saya usir dia pergi dari kamar saya. Nah, beberapa hari setelah itu mulai peristiwa yang aneh terjadi. Dan itu terang-terangan loh terjadi. Itu terjadi di kampus saya, di tengah-tengah pelajaran, tengah-tengah perkuliahan itu terjadi hal-hal yang mengerikan. Apa tuh Kak mengerikan? Jadi gini, di kelas itu saya duduknya suka agak depan. Ya. Nah, kursi di kampus itu kan ada mejanya buat nulis. Ya kan? Nah, ini di tengah-tengah perkuliahan itu kursi yang saya duduki itu melayang coba. Melayangnya nggak tinggi-tinggi sih, tapi serem juga kan ya, walaupun lagi pembelajaran suasana situasi belajar Kak. Iya. Naik gitu kursi saya gitu, melayang. Nah, saya kan kaget, teman-teman juga pada kaget. Ya. Nah, itu ada kira-kira ada 4 orang yang langsung memberanikan diri berdiri, gitu, langsung nahan kursinya supaya bahkan mereka mau coba kembaliin kursinya seperti biasa gitu. Tapi kursinya juga dorong ke atas. Ya kan? Nah, saya mencoba untuk keluar. Ketika berhasil keluar, ya mereka lepas juga lah kursinya kan, karena sudah keluar juga. Nah, kursinya kan dorong gitu, dilepas langsung gitu. Mental ke atas kan? Nabrak ini, ceiling, jatuh. Nabrak plafon, jatuh. Peristiwa itu terjadi di kampus. Jadi bayangkan, ya dia terang-terangan sekali. Ya saya juga pernah lagi jalan tiba-tiba dijedukin. Ya ampun Kak. Iya, jadi muka saya tuh udah babak belur, udah pelipis saya udah berdarah, udah robek di toilet gitu ya, tiba-tiba didadung gitu. Jadi orang kalau dari luar denger apa itu keras sekali. Saya itu ada sosoknya nggak Kak? Apa sosoknya Kak Melani juga nggak tahu? Saya hanya ngerasa diginiin aja, dipegang, didorong. Oke gitu. Saya deg-degan Kak. Iya gitu. Jadi udah terang-terang sekali. Lalu di tangan saya yang sebelah kiri ini itu muncul tulisan, Fani. Jadi pertama-tama merah, sakit sekali ya. Lalu hitam gitu ya. Nah, itu kalau udah begitu udah hitam, udah kering gitu kan ya, itu berbentuk tulisan.
Tulisan apa? Satan. Iya, di sini. Itu pertama kali keluar di tangan saya. Dan itu disaksikan loh. Disaksikan sama teman-teman saya. Mereka lihat. Ada dosen saya juga lihat. Gitu. Ya. Lalu muncul lagi, tapi X di badan saya. Jadi kayak sapi yang dicap gitu loh. Oh, oke. Ya, jadi ada Ya, huruf ya, timbulnya ya, ya. kan gitu ya. Ini punya siapa? Nah saya kayak dicap di sini X. Jadi muncul di bagi anggota tubuh saya. Dari situ mungkin yang saya juga bisa sampaikan ya kepada pemirsa. Iblis kalau kasih itu nggak pernah gratis. Dia pasti mau timbal balik. Beda sekali sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau memberi, dia memberi secara cuma-cuma. Ya, betul Kak. Ya. Tapi dia yang bayar mahal di kayu salib untuk kita bisa menerima keselamatan, menerima penebusan itu. Ya, betul. Beda banget sama Tuhan Yesus. Nah, di situ saya baru sadar, ya sejahat itulah iblis. Gitu. Padahal maksudnya pemikirannya itu hanya untuk, ya oke, aku bisa, ya udah gitu aja kan. Nggak ada niat atau mempelajari lebih atau gimana, Iya. nggak kepikiran gitu ya. Nggak kepikiran karena udah langsung bisa gitu, udah langsung dapat banyak kemampuan ini gitu. Terus itu ada datang lagi nggak Kak yang duduk di kasur? Nah ini kan semakin parah ya keadaan saya. Jadi bukan hanya muncul huruf timbul atau sorry, X. aku potong. Selama ini aku berpikir Kak, serangan itu mungkin nggak pernah bisa timbul ke dunia nyata. Ternyata dari kesaksian Melanie memang ada ya sampai ke nyerang ke fisik, betul-betul sampai keluar tulisan. Yes, betul. Dan itu disaksikan kok sama teman-teman saya waktu itu. Jadi udah terang-terangan sekali. Si iblis ini merusak. Itulah ya, firman Tuhan bilang iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, tapi ini bukan hanya muncul tulisan atau saya dijeruk-jerukin sampai luka-luka aja, tapi saya juga waktu itu kena buta. Lalu kena bisu, lalu tuli, yang terakhir saya lumpuh. Jadi Kak, nggak ada sebab. Nggak ada sebab, pokoknya ketutup aja tiba-tiba gitu. Berderetan ya, nggak langsung dalam satu waktu. Gitu. Jadi sampai segitunya saya dipermalukan, dihancurkan. Saya melihat saya udah tidak punya masa depan lagi. Hancur sudah ini hidup saya gitu kan. Nah, pada saat saya buta, bisu, tuli, lumpuh itu, saya itu berkomunikasi dengan orang sekitar dengan menuliskan huruf demi huruf gitu di tangan. Misalnya mau makan apa gitu ya, pelan-pelan gitu saya ngerasain aja nih atau ini mama, ini dibawa ke medis nggak Kak? Kalau ya, yang buta? Ya, karena saya waktu itu sampai tidak bisa makan. Jadi waktu di kantin gitu ya, makan itu sendok itu, jadi tangan saya tuh kayak nggak bisa masuk ke mulut gitu ya Kak? Pernah satu waktu bisa masuk tapi ke garpu, tapi nggak bisa keluar, malah saya kayak mau ditusuk ke teman saya itu kumpul semuanya narik macam-macam dengan doa macam-macam mereka semuanya berusaha untuk menolong saya. Nah akhirnya saya kan lemah ya karena nggak ada makanan masuk, jadi dibawalah ke rumah sakit. Gitu. Menurut rumah sakit Kak, mereka tidak melihat ada apa-apa gitu. Cuma ini Fani, waktu saya mau diinfus, jarum infus itu goyang di dalam. Udah masuk, tapi goyang set gitu. Terus ini serem amat kameranya. Iya. Nah itu sampai bengkak kan, bengkak di sini. Terus di sini lagi, cari pelan-pelan ditarik. Coba masukin lagi, goyang lagi, set gitu. Bengkak lagi gitu. Saya teriak-teriak kan gitu. Aduh, orang tua saya sudah pastilah mereka susah hati gitu ya. Hancur hati melihat hal seperti ini gitu ya. Sampai akhirnya di kaki gitu bisa masuk, akhirnya infus bisa masuk. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi sih. Waktu saya di center ya mata saya sama dokter untuk dilihat karena buta kan nggak bisa lihat Kak. Ya saya nggak bisa gerakin ini, dia bisa lihat. Tapi
kenapa ya gitu. Nggak ditemukan apa gitu Enggak. misalnya. Sepertinya penyakit mereka apa. sudah yang ya udahlah, ini pasti sesuatu yang Oh, tidak bisa dijawab secara ilmiah gitu ya ilmiah. Kak. Kayak gitu. Oke. Iya. Nah, seperti itulah. Jadi itu yang saya alami. Nah, waktu itu orang tua saya datengin orang pinternya nih dan untuk bertanya, anak kami kok jadi begini gitu. Lalu jawabannya si orang pinter ini apa coba? Dia bilang, itu supaya tambah sakti. Sabar Pak Bu. Penderitaanmu belum seberapa gitu ya. Ya Tuhan, itu supaya tambah sakti sabar gitu. Tapi setelah dilalui berapa lama, ditanya lagi, kok ini kayak gini-gini terus nih gitu. Dia nggak bisa jawab. Si bapak Depresi ini, nggak sih Kamel waktu itu? saya depresi sekali. Saya udah nggak punya harapan apa-apa gitu ya. Ada niat bunuh diri, ada gitu. Ada sekali hal-hal seperti itu karena ya ampun udah kayak gini Jadi udah nggak bisa beraktivitas. iya udah telentang gitu aja gitu kan di kasur. Tapi gitu. Saya kaget ketika ada orang-orang datang mau berdoa. Jadi di kampus itu ada orang-orang yang kerja di gedung rektorat dan mereka juga dosen. Mereka datang untuk doain saya. Nah ini sebetulnya mereka datang doain itu sebelum saya buta bisu tuli lumpuh ya. Oke. Mereka datang, mereka menginjili, mereka ceritain tentang Tuhan Yesus, dan intens sekali mereka datang untuk berdoa. Padahal saya nggak pernah minta. Tapi mereka mau terus, atau bahkan mereka ngajak orang lain untuk doain juga. Tapi hati ini masih gimana ya? Oke, kan mereka bilang kan Kristen kan kamu. Oke, jadi kamu tahu, kamu tuh menyembah siapa? Kamu menyembah Tuhan Yesus kan? Dan saya dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sudah mengalahkan iblis gitu. Oke. Nah, kamu belajar tolak dalam nama Yesus gitu. Oke, saya terima Yesus dulu ya gitu. Oke, nah saya doa terima Yesus. Tetapi hati ini masih bimbang. Ya, karena kan masih diserang gitu ya. Iya. Masih diserang. Jadi Kayak mempertanyakan gitu ya kayak pasti. kok masih gini Iya. gitu ya. Nah, pemikiran orang awam gitu ya. Saya pikirnya berarti doanya mungkin bisa dicampur nih, doa ini sama doa ini. Oh iya Kak. Gitu ya. Karena niat utamanya adalah sembuh gitu. Orang tua saya juga pasti pengennya sembuh deh gitu. Jadi kami itu tetap datang ke orang pinter diem-diem. Jadi pada saat ada pendoa datang, mereka berdoa sampai jam berapa malam gitu ya. Mereka pulang, kami datang ke orang pinter itu untuk didoain juga. Gitu. Mereka tahu nggak Kak bahwa ada yang datang maksudnya ke rumah Kamelani untuk doain? Berdoa. Oh, mereka tahu. Mereka tahu karena mereka juga tahu kan kami ini seorang Kristen, kami Kristen. Nah, dia kasih saya jimat bapak ini untuk jaga-jaga gitu loh. Ya, memang ini saya yakin ini rencana Tuhan. Tuhan mau membukakan ya apa yang terselubung. Jadi ketika walaupun saya sudah dikasih jimat, ketika saya kembali lagi didoakan kemudian hari gitu ya sama pendoa-pendoa itu, di tengah-tengah berdoa itu saya kan guling-guling nih manifestasi, Tetap manifest tetap Kak waktu didoain. sampai pental-pental Fani. Terbang sana terbang sini gitu. Itu jimatnya saya lingkerin di badan saya, di perut saya. Jadi kayak apa Kak? Koin apa? Oh enggak, kayak ikat pinggang. Oh, gitu. ikat pinggang biasa. Kain gitu. Kelempar, terbuka sedikit dong baju saya gitu ya. Jadi kelihatan, apa itu? Iya. Apa itu? Nah setelah itu saya diajak ngobrol gitu ya, bahwa ini nggak bisa kayak gini gitu, nggak bisa setengah-setengah gitu. Kalau campur ini campur itu campur, dan kamu nggak bisa setengah-setengah ikut Tuhan Yesus gitu. Jadi ayo dong pilih yang mana gitu. Tapi ya pilihlah Tuhan Yesus, karena pilih yang lain tidak memberikan jalan keluar gitu. Nah setelah udah dikasih tahu itu, akhirnya saya dan keluarga sepakat untuk kita sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan Yesus gitu. Itu apa Kak? Maksudnya turning point-nya apa
Turning point-nya sebetulnya karena ketahuan. Yang jimat itu. Oke. Ketahuan itu jadi ya saya mikir juga gitu ya. Gini ya, masih awam ya waktu itu. Takut juga gitu kan ya, khawatir juga gitu ya. Karena yang doain agak galak-galak juga ya. Soalnya ini, aduh, gimana ya? Kok keras kepala gitu ya. Masih aja mau, karena hati itu imannya masih belum kuat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kayak begitu. Jadi udahlah ya oke gitu. Aduh, dan ketahuan ini berarti aduh ini memang berarti Tuhan yang ngebuka ini gitu ya. Kayak Tuhan yang ngebukain ini supaya saya berhenti nih main-main seperti itu. Dan ini yang saya bisa sampaikan juga, itulah saya yakin itulah kenapa pemulihan saya itu lama. Karena saya masih kompromi, keluarga masih kompromi. Gitu. Terus Kak? Nah, ini banyak sekali nih ya sebetulnya yang saya bisa sampaikan gitu. Tapi saya lompat aja sampai di orang-orang itu akhirnya terus mendoakan saya kan ya, mendoakan saya, dan saya mengalami kesembuhan. Ya, saya akhirnya saya bisa melihat. Saya bisa pertama kali saya tuh bisa mendengar, ya, tolak dalam nama Yesus, pergi gitu orang, sampai akhirnya saya bisa mendengar ada tepuk tangan gitu loh. Lalu dengar nggak? Ini berapa kali saya tepuk tangan? Saya bisa kasih tahu 3 kali, ini 2 kali. Oh, puji Tuhan, mereka bernyanyi-nyanyi gitu ya, memuji Tuhan. Doain ini lagi, bisu supaya ini. Ya, akhirnya, nah pada saat mau sembuh dari buta itu saya sembuh dengan orang-orang memuji menyembah Tuhan. Jadi tidak ada doa tumpang tangan, pelepasan gitu pada waktu mendoakan buta ini. Gitu. Jadi pada saat orang-orang menyembah, saya tahu sekali lagunya itu. Seperti rusa rindu. Nah itu saya langsung melihat yang tadinya hitam tiba-tiba langsung berwarna. Gitu. Lalu saya, loh, kok bisa lihat gitu kayak. Bahwa saya bisa lihat gitu ya. Makanya ada Bang Albert yang doain saya, Kak Tiur, Ci Ellen. Nah itu mereka orang-orang yang berdoa untuk saya, itu saya kasih tahu saya bisa lihat gitu. Nah itu saya percaya Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Ada kuasa dalam puji-pujian itu. Saya mengalami langsung. Nah ketika sudah sembuh gitu ya semuanya ini gitu ya. Nah saya itu masih inget kan yang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya? Kayak transporter Kak? Iya gitu ya. Iya gitu, jadi bisa pindah ke tempat yang lain. Nah, saya masuk ke toilet nih, di rumah. Ya. Diketok-ketok, kok kayak gak ada jawaban gitu ya. Tidak ada aktivitas di dalam kamar mandi. Diketok-ketok gak ada jawaban, lalu didobrak pintu kamar mandinya. Saya hilang di kamar mandi itu. Ya, gitu. Jadi itu Kamelani maksudnya kalau bisa diceritain prosesnya, Kamelani juga nggak seperti mengedipkan mata, dan ketika buka lagi saya udah ada di tempat lain. Dan waktu itu di rumah itu bukan hanya ada orang tua saya, ada beberapa pendoa gitu yang ada di sana. Jadi saya sering kali hilang seperti ini, sering kali. Itu karena niat nggak Kak? Maksudnya pengen kesini Enggak. Oh enggak. Kan niatnya ini sebetulnya untuk sembuh sekarang, untuk betul-betul lepas. Oke. Jadi kalau yang sebelumnya ada. Ya. Nah, sampai akhirnya hilang yang terakhir nih lah ya. Ini kan hilangnya berkali-kali. Nah, sampai hilang yang terakhir, saya ditemukan di daerah antara Lembang sampai Ciater. Nah, ya, situ-situ di tengah-tengah situ. Nah, di rumah Kak Meli? Rumah saya di daerah Margahayu Raya. Ditemukan di sana? Jadi jauh sekali. Saya kalau hilang emang sering kali di daerah pegunungan, seperti itu. Jadi, tapi itu akan sangat panjang lah ceritanya. Saya pikir tidak perlu diceritakan. Nah ini sampai yang terakhir ini aja. Saya ditemukan, langsung dibawa ke kampus saya. Nah, saya pokoknya udah ditemukan, dibawa ke kampus. Nah, di kampus itu udah
ada tim doa, ibu-ibu, jadi dia seorang penginjil. Nah ini saya waktu itu ketemu banyak sekali hamba Tuhan, Fani. Saya sampai capek. Ada yang bilang begini, bilang gitu, ngikut ini, ngikut itu. Nah sampai ini ditemuin lagi, aduh siapa lagi gitu kan. Tapi di antara pendoa-pendoa yang lain yang saya temui, ibu inilah yang bisa memberitahu saya siapa laki-laki yang datang ke kamar saya waktu itu. Dia nggak, maksudnya kameranya ada konseling dulu nggak apa? Enggak. Jadi ketemu langsung datengin nih. Ini Bu, nih orangnya nih gitu kan ya. Yang mau didoa itu saya bilang, aduh ini siapa lagi gitu kan. Tapi dia bilang gini, Lala, kamu, nama panggilan saya kan Lala. Lala, kamu masih ingat nggak itu laki-laki yang datang ke kamar kamu? Itu dia biang keroknya. Ciri-cirinya kayak gini nggak? Dia sebutin 1, 2, 3. Betul semua. Tatapannya seperti ini. Bau busuk. Gini. Iya Bu, betul gitu. Kamu tahu nggak itu siapa namanya? Itu namanya Lucifer. Saya kaget kan. Saya tidak pernah dengar nama Lucifer sebelumnya, tapi udah tahu lah ini kayaknya serem banget nih. Gitu. Ya. Nah, lalu ada orang yang juga baru dilepaskan dari cengkramannya Lucifer ini gitu. Ya, dia bilang, aku Mongol. Ya, yang sekarang stand up comedy lah. Dia juga pernah undang saya untuk bersaksi. Nah itu dia ceritain, iya aku tuh ini. Dia jelasin dia siapa. Dia mantan gereja setan. Posisinya dia ini dulu ini. Jadi dia jelasin sama saya seperti itu. Jadi dia mengkonfirmasi bahwa betul yang menemui saya waktu itu adalah Lucifer gitu. Kan kaget saya kan. Kayak berarti benar gitu ya Kak? Iya, dan ya ampun kok bisa sejauh ini gitu loh. Nggak ngerti gitu. Lalu saya didoakan lah. Saya didoakan, ya kembalilah mental-mental seperti biasa. Datanglah orang tua saya untuk jemput dan bilang, stop ya, mungkin anak kami perlu istirahat, jangan didoakan. Karena baru ditemuin, habis hilang kan. Itu dicari, proses pencariannya gimana Kamel? Wah itu kami pendoanya itu sampai menelpon, ada radio di Bandung. Itu serius loh. Iya, iya dikasih tahu ciri-ciri seperti ini, hilang terakhir pakai baju ini, gitu. Gitu. Jadi sadar nggak sih Kamel? Maksudnya pas ditemukan itu Kamel sadar nggak? Sadar. Jadi apa saya tiba-tiba ngeblank, nggak tahu? Ngeblank pokoknya gini. Seperti menghadap mata dan ketika membuka kembali itu udah di tempat lain. Jadi saya betul-betul ya blank gitu loh. Ini kok bisa ada di sini gitu loh. Hampir gila sih bisa dibilang gitu ya. Seperti ini gitu. Nah disitulah. Akhirnya kan kembali kepada orang tua saya yang jemput itu. Saya langsung dibawa masuk ke mobil, tapi saya duduk di kursi belakang. Yang nyetir itu Om. Papa saya duduk di sebelahnya. Nah itu kan siang hari, jadi mama saya itu istirahat dari kantornya untuk jemput saya, untuk ngelihat keadaan saya, lalu dikembalikan lagi ke kantornya untuk bekerja. Akhirnya saya duduk sendiri kan di belakang nih. Nah perjalanan dilanjutkan menuju ke rumah. Nah tapi di tengah perjalanan papa saya tanya, Lala kamu mau makan nggak? Tapi saya nggak jawab. Sampai 3 kali papa saya tanya, saya nggak jawab. Lalu dia lihat ke belakang, saya udah hilang di mobil itu. Tengah perjalanan itu saya hilang. Nah, kali ini beda. Saya hilangnya nggak di daerah pegunungan, nggak di tempat terbuka. Saya ada di sebuah rumah. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang. Berdiri di sekeliling saya. Dan mereka seperti apa ya, bersenandung. Nada yang seram sih buat saya ya. Nah mereka juga panggil saya ratu gitu. Depan saya ada pintu nih ya, terbuka. Langsung ada bau busuk. Waduh itu suasananya langsung gak enak sekali buat saya. Nah laki-laki ini jalan mendekati saya. Yang ketemu yang di kamar Kamel yang dulu itu. Nah saya waktu itu masih belum sadar itu dia. Tapi dia bilang gini, kamu mungkin lupa sama aku, tapi hari ini juga kamu akan kujadikan permaisuriku. Saya langsung diangkat sama dia,
langsung ditaruh di sini, di punggungnya, di pundaknya, di panggul ya namanya ya. Dibawa masuk ke ruangan gelap, itu hanya ada lilin-lilin. Nah, orang-orang yang tadi ngelilingin saya ikut masuk ya, dan saya diposisikan duduk di sebelah si laki-laki itu. Saya dirangkul. Saya di sebelah sini ya. Saya dirangkul. Lalu mereka memulai ritualnya mereka lah ya. Mengerikan. Saya melihat ada darah bercipratan di mana-mana. Tapi bukan pembunuhan, cuma mereka itu ngambil sesuatu dari ember lalu mereka makan. Ya, daging busuk gitu lah ya. Nah, lalu mereka melanjutkan dengan mereka berhubungan intim satu sama lain, bergantian malah. Pokoknya serem sekali gitu ya. Nah, laki-laki ini ambil kepala saya gitu, wajah saya gitu. Jadi saya Suruh lihat dia gitu maksudnya.